Bab 76, Xiao Luocheng tiba-tiba keluar, yang pastinya mengejutkan semua orang. Meskipun Yun Ce menjadi pusat perhatian hari ini, memenangkan 5 pertandingan berturut-turut dan mengejutkan seluruh penonton. Tapi bagaimanapun juga, auranya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Luocheng. Apa yang ditunjukkan Yun Ce sudah cukup untuk masuk ke eselon teratas generasi muda di Crescent City, tapi Xiao Luocheng adalah seorang super jenius yang cukup untuk memasuki level 4 sekte besar. Jika Yun Ce tiba-tiba menyatakan perang terhadap Xiao Luocheng, maka mungkin tidak banyak orang yang akan terkejut. Paling-paling, itu akan dianggap melebih-lebihkan kemampuan seseorang, tapi Xiao Luocheng mengambil inisiatif untuk melangkah keluar, itu terlalu menarik. Bisakah mungkinkah, dia ingin bertarung dengan Yun Ce? Spar, salah. Itu benar-benar mustahil, dengan status, kesombongan dan kekuatan Xiao Luocheng, bagaimana dia bisa bersedia menurunkan statusnya dan bertarung melawan murid baru Istana Mendalam Bulan Baru. Tapi jika tidak, apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Xiao Luocheng keluar atas inisiatifnya sendiri dan terus menatapnya, yang juga mengejutkan Yun Ce. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan muda Xiao itu konyol. Saya hanyalah murid biasa dari Istana Mendalam Bulan Baru. Saya tidak tahan dengan kata, bintang baru. Saya memenuhi syarat untuk disebut bintang di kota bulan baru. Anda, Tuan Muda Xiao, adalah orang-orang yang pantas." Petik 2. Hahaha. Xiao Luocheng tertawa, dan tawa yang mengandung aura seorang raja sepertinya sama sekali bukan berasal dari anak laki-laki berusia 16 tahun. Saudaraku Yun benar-benar terlalu rendah hati. Saya yakin setelah diskusi hari ini, nama saudara Yun akan bergema di seluruh kota bulan sabit. Dan pencapaian di masa depan akan semakin tak terbatas. Merupakan kehormatan besar bagi saya, Xiao Luocheng, untuk berada di sini secara langsung hari ini. Ekspresi tersanjung Yun Ce tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia buru-buru berkata, "Kata-kata Tuan Muda Xiao benar-benar membuatku frustrasi. Di depan Tuan Muda Xiao, kemampuanku seperti lampu neon di depan bulan cerah, dan itu tidak layak disebutkan sama sekali. Saya tidak tahu, pemimpin muda sekte Xiao, saran apa yang Anda punya? Saya, Yun Ce, pasti akan mendengarkan dengan cermat." Haha, Saudara Yun benar-benar tidak perlu terlalu rendah hati. Apakah Anda adalah cahaya neon atau bulan terang? Semua orang yang hadir secara alami akan memahaminya di dalam hati mereka. Saya lancang. Saya maju ke depan sebagai undangan tanpa ampun kepada Saudara Yun. Baru saja saya melihat Saudara Yun pamer kekuatannya yang besar dan mengalahkan 5 murid teratas dari 7 sekte saya berturut-turut. Selain kagum dan kagum di hati, saya juga merasa sedikit teknis. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Yun, saya ingin meminta nasihat. Aku ingin tahu apakah Saudara Yun setuju. Xiao Luocheng memandang Yun Ce dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Begitu Xiao Luocheng mengucapkan kata-kata ini, bisikan terdengar di aula, dan bahkan Yun Ce tertegun sejenak. Xiao Luocheng ingin mengambil inisiatif untuk menantang, tidak, mengambil inisiatif untuk bersaing dengan Yun Ce. Ini, tidak ilmiah. Petik 2. Meskipun Yun Ce sangat kuat, dia dikatakan nomor 1 salah satu murid Istana Mendalam Bulan Baru dalam 100 tahun. Semua orang mempercayainya, tetapi Xiao Luocheng dan dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana mungkin Xiao Luocheng menawarkan untuk berdebat dengannya? Ini tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Mungkinkah kekalahan 7 sekte kali ini terlalu buruk? Tanda tanya. Tujuan utama Xiao Shaozong adalah menemukan tempat bagi 7 sekte. Pada saat yang sama, biarkan Yun Ce ini tahu apa itu jenius sejati. Yun Ce tidak segera menanggapi, berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia terpana oleh kata-kata Xiao Luocheng. Selama periode ini, matanya tidak pernah lepas dari mata Xiao Luocheng. Xiao Luocheng hanya berjarak 5 langkah darinya saat ini. Temperamen dan auranya lembut dan damai dengan ketidakterikatan yang tersembunyi. Namun, Yun Ce bisa merasakan konsentrasi di balik penampilannya yang tidak berbahaya. Dengan energi mendalam yang kental dan momentum tak kasat mata yang sangat kuat, seluruh manusia itu seperti binatang buas yang bersembunyi di dalam jurang. Jika dia tidak bergerak, dia tidak tahu betapa menakutkannya jika dia bergerak. Tapi ini tidak penting, yang penting Yun Ce melihat sedikit yin qi dingin di kedalaman matanya. Dia terlalu familiar dengan nafas seperti ini. Xiao Luocheng ini ingin menghancurkanku.
Ini adalah jawaban yang Yun Ce dapatkan segera, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Tapi kenapa, saya tidak ada interaksi dengannya, apalagi ada konflik kepentingan, hari ini baru pertama kali kita bertemu. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal ini. Apakah hanya untuk membunuh saya, seorang bintang baru, yang baru saja muncul dan mungkin menjadi musuhnya di masa depan? Dengan kata lain, penampilanku hari ini membuatnya kurang lebih takut. Jika ini masalahnya, maka pemimpin sekte muda yang tampak lembut dan sopan ini dapat dikatakan memiliki ketabahan dan hati yang jahat. Setelah memikirkan hal ini, Yun Ce tiba-tiba berkata dengan rasa takut, Tuan Muda Xiao ingin berdebat denganku. Aku bukan Yun Ce yang harus rendah hati. Meskipun aku baru saja memasuki kota Crescent belum lama ini, aku juga mendengarnya bahwa Tuan Muda Xiao sudah setengah burung pada usia seperti itu. Melangkah ke alam misterius sejati, kekuatan kecilku yang dalam jauh di belakang sekte Master Xiao. Sungguh menakutkan untuk bersaing dengan sekte Master Xiao. Tetapi segera, dia mengubahnya bersuara dan berkata dengan serius, namun, karena Tuan Xiao sangat menghargai saya, Yun Ce, tentu saja saya tidak berani menolak. Ini juga merupakan kehormatan besar bagi saya, Yun Ce, untuk melawan Tuan Xiao yang terkenal itu. Sangat bagus. Xiao Luocheng berkata dengan puas. Dia mengangguk dan tersenyum, karena ini adalah sebuah kompetisi. Tentu saja, keadilan harus menjadi premis yang paling mendasar. Saudara Yun telah bertarung 5 kali berturut-turut, dan konsumsinya pasti sangat besar, dan lengan kirinya juga terluka. Sebelum kompetisi kita dimulai, Saudara Yun akan beristirahat untuk sementara waktu. Ketika kekuatan mendalam Saudara Yun pulih, kita akan mengadakan kompetisi yang adil lagi. Tidak, itu tidak perlu. Bertentangan dengan harapan semua orang, menghadapi usulan Xiao Luocheng yang sangat masuk akal dan sangat bermanfaat, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu, meskipun saya telah mengkonsumsi banyak, saya masih memiliki sisa energi, yang seharusnya cukup untuk melawan Tuan Xiao. Sedangkan untuk luka di bagian lengan, itu hanya luka kecil dan seharusnya tidak menjadi masalah. Alangkah besarnya, lagi pula itu hanya sekedar diskusi, bukan duel hidup atau mati, tidak peduli adil atau tidaknya, atau tidak adil, jadi mengapa aku, Yun Ce, harus menunda waktu pemimpin muda sekte Xiao dan semua orang hanya karena sedikit kerusakan pada Yun Ce. Kata-kata Yun Ce sepenuhnya semua orang di istana terkejut. Karena meskipun Anda tidak tuli, Anda dapat mendengar semacam kepercayaan diri dan kesombongan yang ekstrim dari kata-kata Yun Ce. Brengsek, Yun Ce ini, apa maksudnya ini? Apa maksudmu dengan, masih ada sedikit energi yang tersisa, yang seharusnya cukup untuk melawan Tuan Muda Xiao? Dia pikir dia siapa? Dia pikir Xiao Luocheng itu siapa? Seorang jenius top, aku harus mengakui ini. Tapi dia berani menjadi begitu sombong di depan Xiao Luocheng. Dia sama sekali tidak tahu ketinggian dunia dan mempermalukan dirinya sendiri. Jika Xiao Luocheng bertarung dengannya, dia bisa akan diturunkan dengan satu kaki sebentar lagi. Oh, lupakan saja, Dia sendiri mengatakan bahwa dia baru saja tiba di Crescent City belum lama ini, dan dia mungkin hanya mendengar sedikit tentang reputasi Xiao Luocheng, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu betapa buruknya dia sebenarnya. Saya yakin jika dia tinggal di Crescent City selama sebulan lagi, keadaannya akan lebih baik. Bahkan jika Anda memberinya 10 nyali, dia tidak akan berani mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Hei, ini menarik. Kurasa Xiao Luocheng juga akan marah setelah mendengar apa yang dia katakan. Mungkin dia akan kalah telak. Penghinaan. Hehe, sekarang kita punya sesuatu yang bagus untuk ditonton. Saudara muda, Yun. Lan Sueruo mengerutkan kening dan segera mengingatkan dengan suara rendah, meskipun Xiao Luocheng ini seumuran denganmu, dia tidak sama denganmu sekarang. Orang-orang yang kita lawan benar-benar berbeda. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama di semua. Kamu tidak boleh. Jangan khawatir, kakak perempuan. Petik 2, Yun Ce langsung memotongnya dan berkata tanpa peduli, aku tidak dalam kondisi yang benar sekarang. Apa yang menurutmu sangat buruk? Selain itu hanya, aku sedang berdiskusi dengan Master Xiao. Tidak peduli apa hasilnya, itu bukan masalah besar. Petik 2, menoleh ke Xiao Luocheng dan berkata, Tuan Xiao, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Faktanya,
setelah Yun Che mengatakan apa yang baru saja dia katakan, tidak ada jalan keluar. Lan Suerwo hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan duduk diam, merasa khawatir di dalam hatinya. Xiao Luocheng tersenyum, dan semua orang dapat melihat bahwa senyumannya sedikit kaku. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup Xiao Luocheng dia bertemu seseorang yang berani begitu suportif di hadapannya. Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata perlahan, karena saudara Yun bersikeras akan hal ini, maka tentu saja saya menghormati niat saudara Yun. Namun, keadaan saudara Yun saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Setelah 5 pertempuran berturut-turut, energinya yang dalam telah sangat terkuras, dan kekuatan perlindungannya tidak boleh sama dengan bagus seperti sebelumnya. Bahkan mungkin bisa runtuh kapan saja. Jika kamu menerima pukulan dariku saat itu, kamu mungkin terluka parah. Dalam hal ini, haha, Tuan Xiao terlalu khawatir. Yun Che tersenyum tanpa peduli. Saat sparring, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada situasi di mana momentumnya tidak sebaik yang seharusnya. Wajar jika terjadi cedera ringan atau bahkan cedera serius. Selain itu, saya ikut serta keadaanku saat ini untuk bersaing dengan Tuan Xiao, dan itu karena desakanku sendiri. Bahkan jika aku benar-benar terluka, otot dan tulangku patah. Dalam hal ini, aku pasti tidak akan menyalahkan Tuan Muda Xiao. Semua orang yang hadir dapat bersaksi untuk ini. Oleh karena itu, Tuan Muda Xiao hanya melakukan apapun yang dia bisa agar saya, pendatang baru di Crescent City, memiliki pengalaman yang baik dengan Crescent City. Kekuatan generasi muda di kota ini adalah nomor 1. Begitu Yun Che mengucapkan kata-kata ini, para tetua istana mendalam bulan baru sangat ketakutan hingga mereka hampir jatuh dari tempat duduk mereka. Adapun 7 sekte, terutama sekte luar sekte Xiao, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Sial, seperti menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Xiao Luocheng menatap Yun Che dalam-dalam, dan tatapan itu, sepertinya menatap orang idiot. Tetapi setelah mengatakan itu, jika aku, Yun Che, beruntung, dan secara tidak sengaja melukai Tuan Muda Xiao dengan serius. Begitu, Yun Che mengucapkan kata-kata ini, 7 sekte tiba-tiba tertawa lagi. Beberapa orang mengabaikannya, kesempatan dan bertindak tidak bermoral. Dia tertawa liar, bahkan memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tapi tak seorang pun di istana mendalam bulan baru bisa tersenyum, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Jika memungkinkan, mereka sangat ingin Yun Che mengatakan semua yang dia katakan kepada Xiao Luocheng. Tarik kembali, kecuali untuk Murong Ye. Tentu saja, dia mengertakkan gigi, pipinya gemetar, dan dia hampir tidak bisa menahan tawanya beberapa kali. Idiot ini benar-benar menggali lubangnya sendiri dan bersiap untuk melompat keluar. Masih ada orang yang begitu bodoh. Xiao Luocheng, kamu harus menghajarnya sampai dia lumpuh dan setengah mati. Hahaha, Xiao Luocheng tertawa dan berkata, jika aku, Xiao Luocheng, disakiti oleh kakak Yun, itu karena aku tidak pandai belajar. Tentu saja, aku tidak akan menyalahkan kakak Yun sama sekali. Semua yang hadir juga bisa lakukan untukku. Saksi, segera setelah Xiao Luocheng selesai berbicara, Yan Zizai, ketua tetua sekte Yunyang, berteriak, jangan khawatir, kalian berdua, dengan begitu banyak dari kita di sini hari ini dan dengan begitu banyak mata menonton, kami secara alami akan memberikan Anda kesaksian yang paling dapat diandalkan. Tidak peduli siapa yang secara tidak sengaja terluka parah selama sesi perdebatan antara Anda berdua, Anda tidak dapat menyalahkan yang lain. Jika tidak, Anda akan menjadi orang tercela yang mengingkari janjinya dan tercela. Begitu kata-kata Yan Zizi keluar, semua sekte besar segera merespons. Tentu saja, mereka semua mengucapkan kata-kata ini kepada Yun Che dan istana mendalam bulan baru, karena tidak ada yang percaya bahwa Yun Che dapat menyakiti Xiao Luocheng. Bahkan tidak ada kemungkinan sedikit pun bahwa Yun Che, yang dikatakan telah menghabiskan seluruh energinya yang dalam dan terluka ringan, melakukan hal tersebut. Wajah si Kong Han berubah pahit, dan dia melihat ke arah Qin Wuyu untuk meminta bantuan, tetapi melihat Qin Wuyu perlahan menganggukkan kepalanya di bawah tatapan kompulsif dari 7 sekte. Baik, Xiao Luocheng berkata dengan tenang, kalau begitu, aku akan meminta nasihat dari saudara Yun. Aku juga meminta saudara Yun untuk berbelas kasihan. Kasihanilah, Xiao Luocheng sangat kasar. Untuk mengatakan, Yun Che tersenyum tipis dan tidak menjawab,
napasnya menjadi lebih tenang, matanya menjadi padat, dan Xuan Mei tingkat pertama dibuka kembali. Menurut peringatan Jasmine, dengan kondisi fisiknya saat ini, level pertama hanya dapat dibuka selama belasan detik terakhir. Jika tidak, tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam pasti akan kelebihan beban dan mengalami kerusakan yang tidak terduga. Tapi 10 detik sudah cukup. Cahaya yang sangat berbahaya muncul di kedalaman mata Yun Ce. Aku tidak merekrutmu, aku tidak memprovokasimu, tapi kamu ingin menghancurkanku. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu dulu. Bab 77. Yun Ce sudah mengatur postur tubuhnya, wajahnya penuh kesungguhan. Di sisi lain, Xiao Luocheng tenang dan tenang, dengan senyuman di wajahnya dan tidak ada rasa gugup, tapi dia sudah tertawa karena marah. Dia akan mengambil tindakan, tentu saja bukan tanpa alasan. Karena Yun Ce ini memberinya perasaan krisis tertentu. Tentu saja, perasaan krisis ini tidak berarti Yun Ce bisa mengalahkannya. Namun, Yun Ce jelas hanya berada di alam baru lahir tingkat pertama. Namun ia mampu mengalahkan Lu Zanan, yang berada di alam baru lahir tingkat ketujuh. Keterampilan mistik berbasis api yang ia gunakan mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun dia adalah tuan muda dari sekte luar sekte Xiao, dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu di alam baru lahir tingkat pertama. Bahkan ketika dia berada di tingkat pertama dari alam baru lahir, sangat mustahil baginya untuk mencapai tingkat ini. Artinya pada level yang sama, bahkan dia pada dasarnya tidak mungkin menjadi lawan Yun Ce. Di Crescent City selama bertahun-tahun, dia selalu dikenal sebagai orang nomor satu, dan di kalangan generasi muda, tidak pernah ada orang yang bisa dia hormati. Dan dari Yun Ce, dia tidak bisa mengendalikan rasa malunya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak muncul di Crescent City sama sekali, apalagi di hadapannya. Selain itu, sikap Yun Ce sombong dan kata-katanya kasar dan terkendali. Ejekannya sebelumnya terhadap 7 sekte telah menyebabkan murid teratas dari 7 sekte menderita kekalahan yang sangat menyedihkan dan kehilangan muka. Bisa dibayangkan bahwa sekte-sekte ini harus saya miliki mengembangkan kebencian terhadap Yun Ce. Saya tidak akan mengatakan apakah dia akan melakukan sesuatu secara diam-diam setelah hari ini, tetapi menjadi teman pada dasarnya tidak mungkin. Jika itu masalahnya, ayo hancurkan. Satu-satunya orang di kota bulan sabit ini yang pantas mendapatkan kata jenius adalah aku, Xiao Luocheng. Dan Yun Ce ini cukup kuat, cukup gila, dan cukup bodoh. Dia bahkan menggali kuburnya sendiri. Dengan cara ini, saya tidak lagi khawatir untuk menghancurkannya. Begitu dia memikirkan hal ini, senyum di bibir Xiao Luocheng menjadi lebih ambigu. Dia merentangkan tangannya ke Yun Ce dengan santai dan berkata, "Saudara Yun, tolong." Gerakan Xiao Luocheng jelas ingin Yun Ce mengambil langkah pertama. Yun Ce tidak sopan. Dia melangkah maju, membuat beberapa langkah yang salah, dan mengayunkan lengan kanannya ke dada Xiao Luocheng. Tidak ada gerakan atau upaya, hanya benturan murni energi yang dalam. Jelas dia ingin menguji kedalaman kekuatan Xiao Luocheng terlebih dahulu. Gunakan kekuatan mendalam dari alam baru lahir tingkat pertama untuk menguji alam Xuan baru lahir tingkat ke-10. Orang-orang dari sekte luar sekte Xiao semuanya mencibir dan mengejek. Perbedaan antara tingkat kekuatan mendalam kedua orang itu hampir sangat besar. Jika Yun Ce ingin bertahan lebih lama, satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan mengandalkan gerakan dan keterampilan yang mendalam. Tetapi ketika dia muncul, dia tidak bisa. Itu adalah benturan langsung dari energi yang dalam, yang dapat digambarkan sebagai sangat bodoh. Jejak rasa jijik muncul di mata Xiao Luocheng. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan mengulurkan tangan kirinya sesuka hati. Satu tangan, dan hanya menggunakan 3 titik kekuatan. Ada, ledakan, dan kedua lengan bertabrakan. Xiao Luocheng berdiri diam tanpa bergerak, dan tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Namun, tubuh Yun Ce tergelincir ke belakang lebih dari 2 kaki, dan dia hampir jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya lengan kanannya dia juga sedikit gemetar. Dia tiba-tiba tampak terkejut dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Xiao, kekuatannya yang mendalam begitu mendalam. Petik 2. Haha, Xiao Luocheng tersenyum tipis, kekuatan mendalam saudara Yun juga sangat mendalam. Tidak heran bahkan Lu Zanan bisa mengalahkannya. Tetapi, jika kukatakan bahwa aku hanya menggunakan 3/3 dari kekuatanku sekarang, apakah kamu percaya? Petik 2. Haha,
Tuan Xiao benar-benar pandai bercanda. Yun Ce tertawa 2 kali. Melihatnya, dia benar-benar menatap Xiao Luo. Kata-kata Cheng dianggap sebagai lelucon, menyebabkan 7 murid sekte mencibir. Dia mundur sedikit, mengangkat tangan kanannya lagi, dan mengerutkan kening, tetapi Tuan Muda Sekte Xiao harus berhati-hati dengan langkah selanjutnya. Jika kamu melakukannya dengan paksa, kamu mungkin terluka parah. Setelah mendengar ini, sudut-sudut Xiao mulut Luo Cheng bergerak-gerak 2 kali. Para murid dari 7 sekte kembali tertawa. Memang benar bahwa penampilan kekuatan Yun Ce mengejutkan mereka berkali-kali, tetapi pada saat ini, tampaknya terlalu percaya diri dan ketidaktahuannya jauh lebih besar daripada kekuatannya. Terima kasih, Saudara Yun, atas nasihatmu. Saudara Yun, silakan lakukan apapun yang kamu inginkan, dan saya akan melanjutkan. Bahkan jika kamu benar-benar terluka parah karena kurangnya kekuatan, dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya, kamu tidak akan pernah menyalahkan saudara. Yun, Xiao Luo Cheng tertawa. Dia berkata hehe. Dia mulai menyesal berdiri sekarang, karena bertarung dengan orang idiot yang terlalu percaya diri hanya menghina identitasnya. Dan jika Anda sombong dan cuek sampai sejauh ini, betapapun berbakatnya Anda tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang hebat, dan tidak perlu takut sama sekali. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi sangat serius. Di tangan kanannya, pusaran energi yang dalam dengan cepat mengembun. Jelas bahwa dia dengan putus asa memusatkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya. Faktanya, sejak dia bertarung dengan Xuan Yu sampai sekarang, kecuali satu teknik tubuh, dia tidak pernah menggunakan teknik ofensif apapun. Semua serangannya adalah dampak kekuatan dalam yang paling biasa. Dan kali ini, hal itu masih terjadi. Dan semua orang sepenuhnya yakin bahwa Yun Ce tidak memiliki keterampilan misterius tipe serangan sama sekali. Tuan Muda Xiao, ambillah gerakan ini dariku. Yun Ce berteriak dengan suara yang dalam, dan meninju dada Xiao Luo Cheng dengan keras. Pukulan ini jelas memadatkan semua energi yang dalam di tubuh Yun Ce, dan momentumnya luar biasa. Fluktuasi energi yang sangat besar yang dihasilkan setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang ada di alam baru lahir tingkat pertama biasa. Untuk dapat mengerahkan kekuatan seperti itu di alam baru lahir tingkat pertama sudah cukup untuk membuat orang tercengang. Namun bagi Xiao Luo Cheng, mustahil menimbulkan ancaman sedikit pun. Merasakan kekuatan misterius yang hampir tidak kuat datang ke arahnya, mata Xiao Luo Cheng bersinar dengan cibiran yang menghina. Dia kehilangan kesabaran dan melontarkan pukulan biasa-biasa saja tanpa keterampilan misterius apapun. Tapi kali ini, dia langsung menggunakan 7 titik kekuatan. 3 titik kekuatan sudah cukup untuk mengguncang Yun Ce, dan 7 titik kekuatan sudah cukup untuk mengguncang seluruh kerangka lengan Yun Ce menjadi beberapa bagian, bahkan organ dalam akan tergeser secara signifikan di bawah pengaruh kekuatan yang dalam. Idiot, mati. Xiao Luo Cheng mencibir dalam hatinya, matanya tertunduk, dan dia sepertinya telah melihat detik berikutnya ketika Yun Ce terluka parah dan tidak sadarkan diri, dengan lengan kanannya berdarah dan berdarah. Dan pada saat kedua tinju hendak bertabrakan, cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata Yun Ce. Dan teriakan keras terdengar di dalam hatinya. Gaya pertama Dewa Jahat, Bulan Jatuh dan Bintang Jatuh. Jauh di dalam tubuh Yun Ce, pembuluh darah dalam tingkat pertama tertutup, dan tiba-tiba melepaskan cahaya merah yang sangat kuat, seperti Dewa Iblis yang sedang tidur tiba-tiba membuka ketakutannya. Mata pemarah. Dalam sekejap, semua energi yang dalam di pembuluh darah Yun Ce yang dalam, serta semua energi yang dalam di tubuhnya, dimobilisasi dalam sekejap, melonjak ke arah tangan kanan Yun Ce dengan cara yang sangat gila, dan dalam proses melonjak, mereka berkembang dengan gila-gilaan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya, saat memberi Yun Ce vena misterius Dewa Jahat, Jasmine mengatakan bahwa setiap kali salah satu dari 7 alam vena misterius Dewa Jahat dibuka, seni Dewa Jahat dari alam yang sesuai akan diberkati, dan pada saat yang sama, teknik misterius Dewa Jahat yang sesuai akan dibuka. Terlepas dari apakah itu seni Dewa Jahat atau teknik misterius Dewa Jahat, tidak perlu berlatih, selama ranahnya terbuka, itu dapat diaktifkan kapan saja. Ketika level pertama dibuka dan roh jahat bergabung dengannya, nama dan metode aktivasi gerakan pertama Dewa Jahat secara bersamaan tercermin dalam pikiran Yun Ce. Ini adalah salah satu kartu truf terakhir yang dia sembunyikan, dan itu juga merupakan hadiah super yang dia putuskan untuk diberikan kepada Xiao Luo Cheng setelah dia menyadari yin di kedalaman mata Xiao Luo Cheng.
7 tingkat Vena misterius dewa jahat mewakili 7 keterampilan dewa jahat. Keterampilan dewa jahat yang pertama, bulan jatuh dan bintang tenggelam, berarti ketika dewa jahat menggunakannya, itu sudah cukup untuk menghancurkan matahari dan bulan. Tentu saja, mustahil bagi Yun Ce untuk menampilkan kekuatan yang menantang surga, tetapi nama ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Ledakan. Ketika kedua tinju bertabrakan, terjadi ledakan yang memekakkan telinga seperti deru guntur. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dengan liar dari lokasi di mana kekuatan besar kedua orang itu bertabrakan. Mengikuti suara berderak, lantai marmer aula utama retak, area yang luas, dan sebagian besar ubin lantai dibuang jauh-jauh. Di tengah gelombang energi hitam, sesosok tubuh terbang seperti bola meriam dan menghantam pilar di dekat pintu masuk aula utama. Dengan ledakan, pilar batu tebal itu bergetar dan retak tak terhitung jumlahnya. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh kolom, dan sejumlah besar debu berjatuhan dari atap aula utama. Sosok yang menabrak pilar secara ajaib tidak terpental, karena separuh tubuhnya langsung tertancap di pilar oleh kekuatan dahsyat tersebut. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya perlahan terlepas dari pilar, lalu jatuh ke tanah, tertutupi berlumuran darah, tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Pakaian di dadanya telah hancur total, dan seluruh dadanya yang terbuka berlumuran darah dan daging, dengan tulang putih terlihat samar-samar. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, seluruh lengan kirinya langsung berlumuran darah. Dan orang ini bukan Yun Ce, tapi Xiao Luocheng. Seluruh aula tiba-tiba terdiam, mata semua orang terbelalak, dan tidak ada yang bersuara untuk waktu yang lama. Kemudian pada saat yang sama, Qin Wuyu berdiri, Si Kong Han berdiri, Tai Zhan Chang berdiri. Para pemimpin sekte dan tetua kota bulan sabit yang kuat semuanya berdiri pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka berdiri teguh, terbuka lebar, seolah dia mencoba yang terbaik untuk memastikan apakah ada ilusi di matanya. Dengan erangan yang menyakitkan, Yun Ce tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di tanah, terengah-engah, dan seluruh lengan kanannya terkulai lemah. Ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan semburan darah hampir keluar dari mulutnya, tetapi dia menelannya kembali dengan kuat. Setelah menelan darah terbalik, tubuhnya terasa lemah. Pembuluh darahnya yang dalam benar-benar berlubang, dan semua energi yang dalam di tubuhnya hampir hilang seluruhnya. Pada saat ini, dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Perlahan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiao Luocheng, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman yang nyaman. Jika Anda tidak main-main dengan saya, Anda akan tetap menjadi tuan muda yang agung dari sekte luar sekte Xiao, dan pemimpin generasi muda yang diakui di kota Crescent. Kesombongan saya adalah semacam perlindungan diri, dan kesombonganmu benar-benar menggali kuburmu sendiri. Bab 78. Bukanlah tidak adil untuk mengatakan bahwa Xiao Luocheng menggali kuburnya sendiri dan mencari kematian. Jika dia bisa tetap tenang dan waspada saat melawan Yun Ce, bukannya menjadi sombong, mengejek, dan memiliki sikap arogan dan tidak disiplin, maka dia akan segera menyadari kekuatan mengerikan dari gerakan bulan jatuh dan bintang tenggelam Yun Ce, untuk segera menghindarinya dengan keterampilan fisik sekte tersebut. Meskipun dia tidak bisa mengelak, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya. Dengan kekuatannya yang hampir melampaui Yun Ce, gerakan Yun Ce kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dia, setidaknya itu tidak akan menyakitinya. Seberat apapun sekarang, pada dasarnya hampir mati. Setelah itu, Yun Ce, yang telah terkuras seluruh kekuatannya, akan kehabisan energi dan membiarkannya membantai dia. Tapi tidak banyak jika di dunia ini. Xiao Luocheng cukup pintar dan kotanya sangat dalam, hal ini tidak dapat disangkal. Namun sayangnya, dia menghadapi Yun Ce. Dalam 2 masa hidupnya, Yun Ce telah mengalami lebih banyak pertempuran, hidup dan mati, pelarian, dan intrik yang tak terhitung jumlahnya daripada Xiao Luocheng. Dalam hal perhitungan dan trik bermain, Xiao Luocheng menonjol di antara teman-temannya, tetapi di depan Yun Ce, dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Sejak awal, Yun Ce menunjukkan jenis kegilaan yang jelas, dan itu adalah jenis kegilaan yang sangat percaya diri dan sombong, hampir sombong. Bahkan ketika menghadapi 7 sekte, dia masih tidak menunjukkan pengendalian diri dalam kesombongannya dan hampir sepenuhnya menyinggung ke-7 sekte. Di mata semua orang, kesombongannya secara alami disebabkan oleh bakatnya yang luar biasa di usia muda. Pada saat yang sama,
itu adalah tidak dapat dihindari untuk mendapat kesan bahwa dia terlalu sombong, tidak tahu bagaimana maju atau mundur, dan tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati untuk melindungi dirinya sendiri. Yun Che telah bertarung dalam 5 pertandingan berturut-turut sebelumnya, yang juga membuat kesan semua orang terhadapnya semakin dalam 5 kali berturut-turut. Mereka yakin bahwa meskipun Yun Che adalah seorang jenius, dia masih terlalu muda. Dia memiliki kesombongan yang dimiliki kebanyakan anak muda, dan dia tidak punya rencana. Hampir semua orang berpikiran demikian, termasuk Xiao Luocheng. Terlebih lagi, setelah dia berdiri, kesannya terhadap Yun Che tidak hanya sombong, tetapi juga ketidaktahuan dan kebodohan yang berasal dari sikap terlalu sombong. Hal ini membuatnya semakin meremehkannya, bahkan dia menyesal berdiri dan mengambil tindakan melawan, seperti itu, idiot. Oleh karena itu, sejak awal pertarungannya dengan Yun Che, dia tidak lagi memiliki sedikit pun kewaspadaan terhadapnya. Di bawah bimbingan diam-diam Yun Che, menghadapi serangan keduanya, dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar atau bertahan, dan dia dengan bangga dia bertemu dengannya dan bersiap menggunakan 7 poin kekuatannya untuk menghancurkannya. Saat tinjunya tersambung dan dia merasakan ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Tuan muda sekte. Setelah keheningan yang mematikan, raungan ngeri terdengar. Pria parubaya yang mengikuti Xiao Luocheng hampir berguling ke arah Xiao Luocheng, dan sekte Xiao lainnya orang-orang dari sekte luar juga buru-buru mengikuti. Ketika dia tiba di depan Xiao Luocheng dan melihat luka-lukanya dari dekat, pria parubaya itu gemetar. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangan Xiao Luocheng. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yun Che, ekspresinya berubah. Dia sangat ganas. Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu memancarkan aura kekerasan dan pembunuhan yang sangat kuat. Dengan raungan yang keras, dia tiba-tiba bergegas menuju Yun Che, tangan kanannya seperti kail, lurus dia meraih lehernya, dan seluruh aula bergetar di bawah gejolak energi yang sangat besar. Yun Che sudah sangat lemah saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan bahkan jika dia berada di puncaknya, tidak mungkin dia bisa bertahan dari pukulan pria parubaya ini. Berhenti! Dengan teriakan keras, sosok lain melonjak dari kursi seperti elang dan terbang ke arah pria parubaya itu. Pria itu masih berada 3 kaki jauhnya ketika kekuatan besar dari energi yang sangat besar menyerbu dan menghanyutkannya. Pria parubaya terpaksa mundur dari kejauhan. Sosok ini juga jatuh dari langit dan berdiri di depan Yun Che. Itu adalah kepala baru istana mendalam bulan baru, Qin Wuyu. Melihat punggung Qin Wuyu menghalanginya, Yun Che tersenyum penuh arti. Dia tahu bahwa setelah penampilannya hari ini, Qin Wuyu akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya apapun yang terjadi. Begitu Qin Wuyu bergerak, semua orang di istana terkejut. Karena itu pastinya kekuatan alam bumi Xuan. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Blue Wind Imperial City, kekuatannya memang luar biasa. Pria parubaya yang terguncang memiliki ekspresi muram di wajahnya dan berkata dengan marah, "Tuan Istana Qin, apa maksudmu?" Bajingan kecil ini melukai tuan sekte mudaku dengan serius. Dia membayar dengan darah. Apakah kamu masih ingin untuk melindunginya? Haha, Qin Wuyu tersenyum dengan tenang dan bertanya, sebagai penguasa istana mendalam bulan baru, adalah tugas saya untuk melindungi murid-murid istana saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda adalah seorang penatua, tetapi Anda tiba-tiba mengambil tindakan untuk menyakiti murid-murid istanaku. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tanda tanya petik 2. Pria parubaya itu tertawa sedih. Itu hanya pertandingan tanding, tapi ini kecil bajingan melukai para tuan muda sekte saya. Sekarang, tulang lengan kiri tuan muda sekte dipecah menjadi 10 bagian. Pada bagian kedua, seluruh lengan dianggap tidak berguna. Hampir setengah dari otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh patah, dan bahkan pembuluh darah yang dalam pun hancur. Kekuatan yang dalam telah hilang, dan dia hampir cacat. Pria parubaya itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan orang-orang di istana jantungnya akan berdetak kencang, dan ketika dia berkata, energi saya yang dalam telah hilang dan saya hampir cacat, terjadi keributan di aula. Wajah sekte luar sekte Xiao menjadi pucat. Lengan kirinya lumpuh, hampir setengah dari tendonnya patah, pembuluh darah yang dalam hancur, dan semua energi yang dalam hilang. Kata-kata ini tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa pemimpin sekte muda dari sekte luar Xiao sekte ini sekte memikul tanggung jawab sekte luar kota bulan baru.
Jenius tertinggi yang mengharapkan masa depan, orang nomor satu dari generasi muda di kota Crescent, sebenarnya tidak berguna. Dia lumpuh karena pukulan Yun Che. Hampir separuh tendonnya patah, yang berarti bakat awalnya yang mengesankan akan menjadi lebih buruk daripada bakat manusia biasa. Pecahnya pembuluh darah misterius berarti dia tidak akan bisa lagi melatih kekuatan yang dalam sebelum dia memperbaiki pembuluh darah misterius itu. Bahkan jika pembuluh darah misterius itu diperbaiki, dia hanya bisa memulai dari awal. Mulai sekarang, orang nomor satu ini yang awalnya terkenal ribuan mil akan seseorang akan direduksi menjadi orang yang sama sekali tidak berguna, dan semua auranya akan hilang tanpa jejak. Mulai sekarang, dia tidak lagi menanggung kekaguman dan kekaguman orang lain, tetapi terang-terangan dan terselubung ejekan dan ketidakpedulian. Untuk sesaat, semua orang sepertinya merasakan nafas dingin mengalir dari tulang punggung mereka dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Cara mereka memandang Yun Che benar-benar berubah sekali lagi, dari memandang seorang jenius menjadi memandang monster. Seseorang di alam baru lahir tingkat pertama benar-benar menghancurkan alam baru lahir tingkat ke-10 dengan satu gerakan. Orang yang lumpuh adalah pemimpin sekte muda yang paling berharga di sekte luar sekte Xiao, dan orang yang lumpuh adalah orang jenius nomor satu yang diakui di kota Crescent. Kejutan yang disebabkan oleh fakta bahwa seseorang di alam baru lahir tingkat pertama mampu melumpuhkan Xiao Luocheng secara langsung dengan satu pukulan tidak ada duanya. Setiap orang memiliki firasat bahwa sekte luar sekte Xiao akan mengalami gempa bumi, dan gempa bumi sekte luar sekte Xiao akan berarti gempa bumi besar di seluruh kota bulan sabit. Yun Che ini telah menyebabkan bencana terbesar dalam sejarah Crescent City. Mereka bisa membayangkan bahwa apa yang akan diterimanya adalah balas dendam paling kejam dari sekte luar sekte Xiao. Begitu pria parubaya mengucapkan kata-kata ini, Qin Wuyu tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pukulan Yun Che tadi begitu menakutkan, dan itu benar-benar melukai Xiao Luocheng sejauh ini. Sebelum Qin Wuyu bisa menjawab, Yun Che di belakangnya sudah mencibir, dan berkata perlahan dengan suara lemah, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum aku bertarung dengan Xiao Luocheng, kami berjanji satu sama lain bahwa kami tidak akan pernah bertarung lagi." Betapapun parahnya seseorang disakiti, itu hanya karena dia tidak pandai belajar, dan dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Apalagi saat itu semua yang hadir diminta menjadi saksi atas namanya. Saya ingat saat itu, kamu tampaknya yang berteriak paling keras. Dan sekarang, Xiao Luocheng terluka parah, tetapi kamu tiba-tiba ingin mengambil tindakan terhadapku. Apakah ini cara sekte Xiaomu berperilaku? Apakah kamu, sekte Xiao, semuanya adalah sekelompok pengkhianat dan penjahat tak tahu malu? Apa yang dikatakan Yun Che? Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah, tetapi segera menjadi lebih suram. Aura pembunuh yang dingin melewati Qin Wuyu dan mengunci Yun Che. Dia berharap dia bisa merobek-robeknya dengan nafasnya. Kamu diam. 100 nyawamu tidak sebaik satu jari pemimpin sekte mudaku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Xiao Zaihe, akan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah mengatakan ini, Xiao Zaihe berkata sambil mengambil nafas, dia mengayunkan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan gelap meledak dari Yun Che. Begitu dia mengambil tindakan, Qin Wuyu melambaikan lengan panjangnya dan sepenuhnya melepaskan energi mendalam Xiao Zaihe. Dia berkata dengan marah, "Xiao Zaihe, jika kamu berani menyerang murid-muridku lagi, aku akan bersikap kasar." "Kamu," Xiao Zaihe berkata dengan marah, "Tuan Qin, apakah kamu berencana bertarung denganku, Xiao Zaihe?" Zong adalah sangat marah. "Haha, tentu saja Qin tidak pernah memiliki ide ini." Qin Wuyu tersenyum tipis, tetapi wajahnya segera menjadi gelap lagi. "Tapi hari ini kamulah yang pertama-tama menyinggung istana mendalam bulan baru saya. Seorang murid istanaku sebelumnya Yun Che berdiskusi denganmu, Tuan Muda Sekte Xiao. Dia berjanji satu sama lain di depan umum bahwa tidak peduli siapa yang terluka parah, dia tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban pihak lain. Sekte Xiaomu adalah yang paling cepat setuju dan melakukan hal itu, tidak menunjukkan keberatan sedikitpun. Semua yang hadir adalah saksi. Saya, Tuan Qin, bahkan mendengarnya dan melihatnya dengan jelas. Sekarang Anda tiba-tiba mengambil tindakan terhadap murid-murid istana saya. Anda membunuh tanpa alasan apapun. Bagaimana mungkin Anda bisa tanggapi perilaku seperti ini dengan serius di mata istana mendalam bulan baru saya? Kamu Xiao
Xiao Zong memang menutupi langit dengan satu tangan di kota bulan baru. Tapi aku, istana mendalam bulan baru, tidak akan pernah membiarkanmu menggertak saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda berani menyerang murid-murid saya lagi, saya, Qin, tidak keberatan membunuh sekte Xiao Anda yang ada di sini hari ini. Semuanya tetap di sini. Sejak awal perjamuan, Qin Wuyu sangat tenang dan lembut, selalu tersenyum kepada semua orang, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki aura lingran dari Master Sekte. Ia terlihat seperti orang yang mudah bergaul, bahkan sedikit mudah dibully. Tetapi ketika kata-kata ini keluar, itu keras dan agung meskipun lawannya adalah Sekte Xiao, tidak ada jejak rasa takut atau kelemahan. Keempat tetua istana mendalam bulan baru yang tiba hari ini semuanya berdiri dengan penuh semangat, menatap Qin Wuyu dengan mata membara dan bersemangat. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah sekte luar dari sekte Xiao yang kuat. Mereka bahkan tidak pernah berani berpikir bahwa istana mendalam bulan baru suatu hari nanti akan berani berbicara dengan sekte Xiao dengan begitu paksa. Meskipun kepala istana sebelumnya memiliki kemampuan yang luar biasa, dia sangat agung di istana selama 5 tahun, namun dia selalu berhati-hati saat menghadapi 7 sekte, bahkan jika dia ditekan, dia akan selalu menelan amarahnya. Terutama saat menghadapi klan surga terbakar dan sekte Xiao, mereka nyaris tunduk. Dan Tuan Istana Qin yang baru ini, untuk melindungi muridnya di istana, bersikap dingin terhadap sekte Xiao, dan bahkan mengucapkan kata-kata kejam seperti, "Saya tidak keberatan meninggalkan semua orang dari sekte Xiao yang ada di sini hari ini." Tidak, ini jelas bukan hanya kata-kata kasar. Ekspresi serius Qin Wuyu dan aura luarnya membuktikan bahwa dia benar-benar serius. "Kamu," wajah Xiao Zaihe berubah sangat jelek. Dia, sekte Xiao, belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya di Crescent City. Dia berbalik dan melihat keadaan Xiao Luocheng yang menyedihkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata kasar. Situasi hidup dan mati, yang disaksikan seluruh penonton sebelumnya seperti segumpal kotoran yang tergeletak di wajah dan dadanya. Pada saat yang sama, Qin Wuyu dengan santai melancarkan serangannya, membuktikan bahwa Qin Wuyu setidaknya satu tingkat lebih baik darinya dalam budidaya, yaitu, di atas tingkat kelima alam misterius duniawi. Saya tidak tahu seberapa kuat dia dari Master Istana Zhou sebelumnya, tapi tidak lebih lemah dari Master Sekte luar Sekte Xiao miliknya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Sekte Xiao pun harus mewaspadainya, jadi tidak heran dia berani bersikap begitu tangguh. Karena dia bersikeras melindungi Yun Che, mustahil melakukannya dengan orang-orang yang dibawa oleh Sekte Xiao hari ini. Oke, bagus sekali. Bibir Xiao Zaihe bergetar, masalah hari ini, serta kata-kata Tuan Istana Qin, aku, Xiao Zaihe, akan mengingatnya dengan kuat. Hadiah hari ini, Sekte Xiao kami, pasti akan mengambilnya kembali suatu hari nanti. Aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat. Ayo pergi. Dia dengan hati-hati mengangkat Xiao Luocheng yang sekarat, dan beberapa orang dari sekte luar sekte Xiao segera pergi. Ketika mereka pergi, semua orang memiliki rasa permusuhan yang besar di tubuh mereka. Jika sekte Xiaomu bersedia menggunakan kristal surga berurat ungu, bukan tidak mungkin meridian dan pembuluh darah dalam Xiao Luocheng yang hancur dapat dipulihkan sepenuhnya. Qin Wuyu melihat ke belakang mereka dan berkata dengan tenang. Xiao Zaihe menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara gelap, "Aku tidak keberatan dengan pengingat Tuan Istana Qin. Ayo pergi, sudah lama tidak mencantumkan nama yang tepat." Ini ucapan terima kasih dari yang memberi informasi. Sebenarnya bukan aku malas, hanya saja aku malas, tapi aku ingat dengan kuat nama kalian. Kalian semua orang baik. Bab 79. Setelah orang-orang dari sekte luar sekte Xiao pergi, tiba-tiba ada keheningan di aula utama. Beberapa orang saling memandang, ada yang mengertakkan gigi, ada yang sombong, dan ada yang gelisah. Tapi yang pasti sekte luar sekte Xiao tidak akan pernah melepaskannya. Dengan kekuatan sekte luar sekte Xiao, dia tidak dapat menahan intimidasi apapun di waktu biasa. Apalagi kali ini, pemimpin sekte muda itu digulingkan di depan umum, dan dia adalah yang terbaik di seluruh sekte, hanya seorang super jenius yang terlihat dalam 100 tahun. Saat ini, suasana perjamuan ini telah berubah total. Xiao Luocheng dihapuskan, yang membuat semua orang yang hadir tidak dapat memiliki ketenangan pikiran. Tapi Qin Wuyu tiba-tiba tampak tenang dan tenang. Dia berbalik menghadap kursi 6 sekte besar dan berkata sambil tersenyum, "Saya merasa bersalah karena telah menakuti semua tamu terhormat.
Sayangnya, ini awalnya adalah kompetisi antara dua talenta muda yang saling menghargai. Saya tidak menyangka bahwa kesalahan yang tidak disengaja dari murid kami akan menyebabkan hasil seperti itu, yang benar-benar membuat Qin lengah. Untungnya, muridku Yun Ce terluka parah sebelum dia bertarung dengan Xiao Luocheng. Sebuah janji yang tidak akan pernah ada pengejaran apapun. Semua teman di sini menyatakan kesediaannya untuk memberikan kesaksian pada saat itu. Saya percaya bahwa Sekte Xiao, sebuah sekte dengan sejarah ribuan tahun, pasti akan menepati janjinya dan tidak mengejarnya saat ini. Tapi jika Sekte Xiao melanggar janjinya, maka aku masih berharap semua orang di sini akan melakukannya. Teman-teman yang telah menyaksikannya dapat memberiku beberapa kata yang adil. Setelah mengatakan itu, Qin Wuyu menatap semua orang dengan tenang, mengamati wajah mereka. Akhirnya, matanya tertuju pada Yunyang ketua-ketua sekte, Yan Zizi, berkata sambil tersenyum. Qin ingat bahwa orang pertama yang berdiri dan mengaku sebagai saksi untuk kedua juniornya adalah Penatua Yan. Sebagai ketua-ketua dari sekte Yunyang, Penatua Yan memiliki prestise alami dan bobot bicara. Ini sangat serius. Jika Penatua Yan dapat memberi Anda beberapa kata yang adil, Sekte Xiao pasti tidak akan membuat masalah yang tidak masuk akal meskipun keburukannya. Penatua Yan, kan? Semua mata tiba-tiba tertuju pada Yan Zizai, dan Yan Zizai merasa canggung di sekujur tubuhnya, berdiri, tertawa kering, dan berkata dengan samar, apa yang dikatakan Tuan Istana Qin adalah wajar, masuk akal. Hanya saja perilaku Xiao Sekte mungkin tidak menjadi sesuatu yang bisa kita prediksi. Saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba teringat bahwa ada hal penting di sekte tersebut. Jika belum selesai, Anda harus segera kembali ke sekte. Tuan Qin, jika Anda punya waktu luang suatu hari nanti, Anda dipersilakan untuk datang ke sekte Yunyang kami sebagai tamu. Setelah Yan Zizi selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Qin Wuyu, dia segera pergi bersama para murid sekte pergi. Sekte Yunyang memimpin, dan sekte lain juga menemukan alasan untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dengan peristiwa besar yang terjadi hari ini, mereka tentu harus segera melapor kembali ke klan atau berdiskusi bagaimana menangani apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sebelum Tai Hengshan pergi, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berjalan ke arah Yun Ce, mengeluarkan pil merah terang, dan berbisik, Saudara Yun, ini adalah Huixuan tingkat menengah yang dibuat khusus oleh Balai Pengobatan Tikianmen kami. Pil, seharusnya bisa membantumu pulih lebih cepat. Yun Ce tidak mundur, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan melemparkannya langsung ke mulutnya, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih, Saudara Tai. Tai Hengshan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudara Yun, Xiao Luocheng bukan hanya anak muda nomor 1 di kota bulan sabit, tetapi juga membawa harapan masa depan seluruh sekte luar sekte Xiao. Sekarang dia telah dikalahkan oleh Saudara Yun, sama sekali tidak mungkin Xiao Sekte akan membiarkannya pergi. Meskipun sekte Xiao ini hanya sekte utama, salah satu dari ratusan sekte asing, tetapi kekuatannya masih jauh lebih besar dari yang dibayangkan Saudara Yun, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Saudara Yun. Oleh karena itu, disarankan agar Saudara Yun segera meninggalkan Crescent City, lebih cepat lebih baik. Ini bukan lari seperti pengecut, selamatkan hidupmu dulu, dan bicarakan sisanya nanti. Jaga perbukitan hijau dan jangan khawatir tentang kehabisan kayu bakar. Dari mata Tai Hengshan, Yun Ce melihat kekhawatiran yang sebenarnya, dan langsung tergerak hatinya. Dia mengangguk dengan serius dan berkata, Tai Hengshan jangan khawatir, saudaraku, karena aku berani melakukan ini, saya secara alami akan memikirkan bagaimana menghadapi konsekuensinya. Terima kasih, Saudara Tai, atas nasihat Anda. Para tamu pergi satu demi satu, dan setelah setengah seperempat jam, hanya istana mendalam bulan baru yang tersisa di aula rakyat. Dan para murid dari semua tingkatan di istana mendalam bulan baru telah mengerumuni Yun Ce. Saudara muda Yun, ini adalah obat penyembuhan yang dibuat oleh rumah pengobatan Tiongkok kami. Ini memiliki efek penyembuhan yang sangat baik-baik pada luka dalam maupun luar. Beberapa murid mengeluarkan obat penyembuhan terbaik di tubuh mereka, dan kemudian bergegas ke Yun Ce menjejalkannya ke tangannya. Saudara muda Yun, apakah kamu benar-benar murid yang bergabung dengan Istana Suan kita hari ini? Aku masih tidak percaya, bagaimana mungkin seorang jenius yang bahkan lebih kuat dari 7 sekte muncul di Istana Suan bulan baru kita.
Seorang pria berusia 17 atau 18 tahun gadis itu bertanya dengan penuh semangat, matanya yang indah menatap Yun Ce berulang kali. Cih, apa yang jenius dari 7 sekte? Kakak muda kita Yun melumpuhkan Xiao Luocheng, dan dia hanya menggunakan satu gerakan. Xiao Luocheng adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di kota Bulan Sabit. Kakak muda Yun junior kita punya menghancurkannya, jadi junior brother Yun telah menjadi nomor 1 yang baru. Itu benar, orang nomor 1 dari generasi muda di Crescent City sebenarnya sekarang berada di istana mendalam Crescent kami. Ini seperti mimpi. Adik Yun, dari mana asalmu? Apakah kamu benar-benar baru berusia 16 tahun ini? Meskipun kamu terlihat muda, kamu sangat kuat. Sulit dipercaya, baru berusia 16 tahun. Hampir semua mata terfokus pada Yun Ce, kebanyakan dari mereka mengungkapkan kekaguman, dan tentu saja, ada juga rasa iri dan cemburu. Jika Yun Ce membiarkan orang melihat kekuatannya dalam keadaan atau kesempatan lain, maka itu tidak akan memiliki efek seperti itu sama sekali. Namun pada jamuan makan hari ini, Yun Ce tidak hanya mengejutkan penonton dengan kekuatannya, tetapi juga ditekan oleh 7 orang sekte. Istana mendalam bulan baru, yang telah ada di sini entah sudah berapa tahun, sangat bangga membuat mereka tidak hanya mengagumi Yun Ce, tetapi juga merasa lebih bersyukur. Li Hao berjalan mendekat dengan tangan di dadanya, mengangguk penuh terima kasih kepada Yun Ce, dan berkata, adik laki-laki Yun, terima kasih telah membantuku membalas panah. Meskipun agak tidak tahu malu untuk mengatakan ini, jika ada yang menindasmu di masa depan, aku akan melakukannya. Tidak ada yang akan memaafkannya. Haha, masukkan aku. Sepupu Li Hao Ran juga tertawa. Kakak ipar, ternyata kamu sangat kuat. Xia Yuanba mengabaikan bekas luka di tubuhnya dan meremasnya, menatap Yun Ce dengan mata membara. Aku selalu mengagumi adikku sebelumnya, dan mulai sekarang, orang yang paling aku kagumi adalah kamu, kakak ipar. Petik 2. Oke, semuanya, tolong berhenti berkerumun di sekitar kakak muda Yun. Meskipun dia tidak terluka parah, konsumsi energinya yang sangat besar terlalu besar dan dia tidak dapat menahannya. Suara darimu. Lan Sueruo adalah salah satu yang paling terkenal di antara murid istana mendalam bulan baru. Prestise tertinggi, entah itu kekuatan, penampilan, temperamen, atau kepribadiannya, banyak murid pria dan wanita di istana Xuan sangat terkesan padanya. Dengan kata-kata singkatnya, kebisingan di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Lan Sueruo berjalan ke arah Yun Ce dan berkata dengan cemas, adik laki-laki Yun, jika kamu hanya menyakiti Xiao Luocheng, maka semuanya akan baik-baik saja, tetapi Xiao Luocheng kota tidak hanya terluka kali ini, tapi juga hancur. Sekte Xiao pasti akan membalas dendam, dan mungkin mereka akan segera datang ke rumah mereka. Dalam hal ini, mustahil bagi mereka untuk menepati janji mereka untuk tidak pernah melakukan penyelidikan apapun di seluruh kota bulan baru. Tidak ada seorang pun atau kekuatan yang dapat menahan mereka untuk menepati janji ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kata-kata Lan Sueruo tiba-tiba mendinginkan kegembiraan semua murid, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Mereka semua tahu dengan jelas betapa kuatnya Sekte Xiao di kota Bulan Sabit. Mereka dapat dengan mudah membayangkan betapa hebatnya balas dendam Sekte Xiao jika Xiao Luocheng dibubarkan. Balas dendam Xiao Sekte, siapa di Crescent City yang dapat menanggungnya? Mungkin satu-satunya pilihan Yun Ce adalah segera melarikan diri dari Crescent City, sejauh mungkin. Hehehe, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Setelah tertawa lembut, Qin Wuyu berjalan sambil tersenyum, sebagai penguasa istana, saya secara alami akan melindungi para murid di istana. Anda tidak perlu khawatir, jika Sekte Xiao menindas para murid setelah menjabat, saya tidak akan malu tinggal di istana mendalam bulan baru. Tuan Istana, melihat Qin Wuyu mendekat, para murid memberi hormat. Istana Tuan Qin ini jauh lebih tenang dan lebih misterius daripada Istana Tuan Zhou sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada Tuan Istana Zhou sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia cukup untuk menduduki peringkat di antara para master bahkan di Blue Wind Imperial City, dan di kota Bulan Sabit ini, dia tidak lebih lemah dari 7 pemimpin sekte manapun. Orang seperti itu sebenarnya datang ke Crescent City untuk menjadi penguasa istana, yang mengejutkan banyak orang. Tuan Istana, Yun Ce juga membungkuk hormat, dengan tatapan agak aneh di matanya.
Qin Wuyu mengangguk sedikit, memandang Yun Ce, dan bertanya dengan prihatin, "Yun Ce, bagaimana kondisi fisikmu?" Yun Ce tersenyum sedikit, "Ini tidak terlalu baik, tetapi jika kamu hanya berbicara, tidak apa-apa." Qin Wuyu terkejut, kemudian senyum tak berdaya melintas di wajahnya, dan dia berkata, "Kalau begitu, datang dan bicaralah denganku." Beberapa tetua akan memimpin para murid kembali ke rumah Xuanzi terlebih dahulu. Sedangkan untuk aula utama, kami akan kembali dalam 2/4 jam. Biarkan seseorang membersihkannya. Para tetua tahu bahwa Qin Wuyu ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Ce sendirian, jadi mereka menjawab pada saat yang sama, dan kemudian pergi bersama semua murid. Ketika dia melangkah keluar dari pintu aula utama, Murong Ye berbalik dan melirik Yun Ce, seringai sinis melintas di wajahnya, "Kamu benar-benar menghancurkan Xiao Luocheng. Aku akan lihat bagaimana kamu mati kali ini." Hanya Yun Ce dan Qin Wuyu yang tersisa di aula utama yang luas. Dalam keheningan, keduanya saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat, dan tidak ada yang berbicara lama. Menghadapi tuan istana yang memiliki asal-usul dan kekuatan yang kuat, dan penuh misteri, mata Yun Ce sangat tenang, sementara ekspresi Qin Wuyu agak rumit. Pada akhirnya, Qin Wuyu lah yang berbicara lebih dulu. Dia tersenyum masam dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka bahwa aku, Qin Wuyu, yang begitu agung dan agung sepanjang hidupku, akan diplot dengan begitu kejam oleh anak kecil sepertimu, dan bahkan mengetahui bahwa itu. Dia harus terjun setelah ditipu." Yun Ce juga tersenyum, sangat meminta maaf, dan dengan hormat memberi hormat kepada junior, berkata, "Junior tidak tahu ketinggian dunia," dan membuat istana Tuan Qin tertawa. "Ini tidak ada gunanya, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan." Qin Wuyu melambaikan tangannya, dengan seringai di wajahnya, lalu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu? Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan ini juga pertama kalinya kamu bertemu denganku. Temui aku sekali, aku baru berada di Crescent City selama sebulan. Mungkin ada banyak orang yang mengenalku, tapi bisa dibilang tak ada seorang pun yang mengenalku dengan baik. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya dirimu? Entahlah, selama aku sedikit ragu, hidup kecilmu akan sepenuhnya diputuskan di sini hari ini. Dan jika itu adalah orang lain, 9,5 dari 10 orang bahkan tidak akan ragu. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda akan tetap memberikannya secara langsung. Xiao Sekte, yang telah Anda lumpuhkan adalah sekte muda pemimpin dan harapan masa depan sekte ini." Bibir Yun Ce sedikit melengkung, dan dia menatap mata Qin Wuyu dan berkata, "Untuk memahami seseorang sepenuhnya, seringkali dibutuhkan beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun. Bahkan puluhan tahun. Tetapi jika Anda ingin mengetahui temperamen dasar seseorang, amati saja matanya. Bagaimana menurut Anda, Tuan Istana?" Bab 80. Oh, Qin Wuyu terkejut lagi, karena kata-kata Yun Ce seharusnya tidak keluar dari mulut anak laki-laki berusia 16 tahun. Ini lebih seperti keluar dari mulut orang parubaya atau bahkan lanjut usia yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. "Kamu sangat percaya padaku, tidak? Harus kukatakan, apakah kamu begitu percaya pada perasaanmu sendiri?" Qin Wuyu semakin merasa bahwa Yun Ce tidak biasa. Pada dasarnya, kata Yun Ce sambil tersenyum. Namun, tak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang dapat memahami arti sebenarnya dari senyuman ini. Dahulu kala, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, di seluruh benua, kecuali gadis yang dia rasa malu sepanjang hidupnya. Semua orang yang dia temui mungkin tampak ingin membunuhnya. Setelah bertemu 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, dia hanya perlu menatap mata orang lain untuk mengetahui apakah orang tersebut ingin membunuhnya, atau apakah dia jujur, munafik, atau baik hati. Tetap saja dosa, ini adalah semacam visi yang hanya bisa dipupuk setelah berkali-kali mengalami tepian hidup dan mati. Segala sesuatu yang terkandung di dalamnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, juga tidak dapat dipahami oleh orang lain. Inilah sebabnya mengapa Xiao Luocheng memutuskan untuk menghancurkannya di dalam hatinya, tapi dia menghadapi balas dendam paling kejam dari Yun Ce saat itu juga. Karena tidak peduli seberapa dalam dia berada di kota, dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata Yun Ce yang bisa menembus hati orang. Selain itu, meskipun karakter Tuan Istana tidak seperti yang kuharapkan, bagaimanapun, aku masih murid Istana Mendalam Bulan Baru. Tidak peduli apa Tuan Istana itu,
dia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti murid-muridnya, wilayahnya sendiri, kan? Kata Yun Ce sambil tersenyum. Qin Wuyu memasang wajah serius dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan Istana Mendalam bulan baru hari ini. Sebagai murid baru, tidak peduli seberapa emosionalnya kamu tidak akan merasa memiliki Istana Mendalam bulan baru. Tapi kamu tidak pernah memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Istana Mendalam bulan baru. Awalnya, dia berulang kali menyebut dirinya murid Istana Mendalam bulan baru. Dia mengatakannya sebanyak belasan kali, dan bahkan menyebutkan berkali-kali bahwa dia adalah murid Istana Mendalam bulan baru, berjuang untuk Istana Mendalam bulan baru agar tidak diganggu. Saya selalu berpikir itu aneh. Sampai Anda setelah mengalahkan murid 7 sekte sampai kehilangan muka lagi dan lagi, memprovokasi garis bawah lawan lagi dan lagi, menjadi sombong dan sarkastik, dan tidak ragu-ragu untuk menyinggung mereka semua. Saya akhirnya mengerti bahwa murid bulan baru Xuanfu, yang terus menyebut dirinya sepenuhnya ingatkan saya. Yun Ce tidak menyangkal hal itu, dan mengangguk dengan tenang, seperti yang diharapkan dari Istana Tuan. Memang mustahil bagi junior ini untuk menyembunyikan pikirannya dari Tuan Istana. Petik 2. Kamu sama sekali tidak ingin menyembunyikannya dariku. Wajah Qin Wuyu sedikit menggelap, hanya saja aku tidak menyembunyikannya dariku, mengerti sama sekali. Mengapa kamu sengaja melakukan tindakan ini? Apa gunanya bagimu untuk memancing kebencian mereka? Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya memamerkan kekuatanmu. Sayangnya, ini juga itu saja. Pada akhirnya, kamu bahkan menggunakan pukulan keras untuk menghancurkan Xiao Luocheng. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan? Hari ini berada di wilayah Istana Mendalam bulan baru. Aku memang bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi Xiao Luocheng balas dendam sekte, bahkan padahal saya hanya sekte asing, tidak mudah bagi saya untuk memblokirnya. Tidak mudah untuk memblokirnya, implikasinya bisa diblokir, tapi hanya perlu usaha lebih. Hal ini membuat Yun Ce merasa terkejut. Sekte Xiao begitu kuat di kota bulan sabit. Ketua istana yang baru benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu ketika menghadapi Sekte Xiao, bisa dibayangkan bahwa kekuatan di belakangnya cukup luar biasa. Agak menarik bahwa orang seperti itu datang ke Crescent City untuk menjadi penguasa istana. Junior memang memiliki tujuannya sendiri. Tetapi masalah Xiao Luocheng tidak sesuai dengan niat awal saya. Saya percaya bahwa penguasa istana sangat cerdas dan seharusnya memperhatikan bahwa alasan mengapa Xiao Luocheng berdiri adalah untuk menghancurkan saya. Qin Wuyu tidak berkata apa-apa, menyetujui dengan matanya. Yun Ce mengerutkan kening dan berkata, untuk seseorang yang tidak memiliki dendam di masa lalu dan tidak memiliki dendam akhir-akhir ini, tetapi ingin menghancurkanku dengan jahat, aku sama sekali tidak punya alasan untuk bersikap sopan padanya. Jika kamu bisa membiarkannya mati, biarkan dia mati. Jika kamu tidak bisa membiarkan dia mati, biarkan dia abaikan dia. Tidak peduli siapa dia, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Ini adalah salah satu prinsip dasarku dalam menangani sesuatu. Kata-kata Yun Ce menyebabkan rasa dingin di hati, bangkitlah tulang punggung Qin Wuyu. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami pemuda ini sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lalui untuk memberikan mata dan kepribadian seperti itu kepada anak laki-laki berusia 16 tahun. Mengambil napas dalam diam, dia menghindari Xiao Luocheng dan bertanya, lalu mengapa kamu dengan sengaja memprovokasi 7 sekte? Petik 2. Aku butuh 3 hal, kata Yun Ce. 3 hal, Yun Ce berkata dengan jelas. 1. Seseorang dan tempat yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanku yang dalam. 2. Pengalaman yang cukup dengan musuh dan tekananku. 3. Tempat yang dapat membantuku dalam menghadapi kesulitan besar. Seseorang yang masih bisa memiliki barang pertama ketika dia memiliki barang kedua. Petik 2. Kata-kata Yun Ce membuat Qin Wuyu mengerutkan kening untuk sementara waktu. Dia berpikir dengan hati-hati sejenak dan bertanya, saya masih tidak mengerti apa yang ingin Anda lakukan. Apa? Ini sangat sederhana. Yun Ce berkata, saya ingin mencapai alam mendalam bumi dalam waktu 3 tahun. Petik 2. Apa? Mata Qin Wuyu tiba-tiba melebar. 3 tahun. Alam mendalam bumi. Buka apa bercanda? Yun Ce, kamu tidak mungkin serius, kan? Melihat wajah Yun Ce, Qin Wuyu terkejut. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah seorang pemuda yang menyatakan bahwa dia ingin melangkah dari alam Xuan yang baru lahir ke alam Xuan bumi dalam waktu 3 tahun.
Dan melihat mata dan ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia masih mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius. Tentu saja aku serius. Yunce mengangguk, aku punya alasan mengapa aku harus mencapai alam misterius bumi dalam waktu 3 tahun. Qin Wuyu terdiam sejenak, dan setelah melihat Yunce beberapa saat, dia tiba berkata, Yunce, kau tahukah kau berapa umurku ketika aku memasuki alam mendalam duniawi? Yunce, saat aku berumur 16 tahun dan seusiamu, kekuatanku berada di tingkat kelima dari alam mendalam bumi, yang dapat dianggap sebagai saya. Jenius tertinggi dari keluarga itu pada waktu itu. Tentu saja, meskipun saya setengah tingkat di depan Anda pada saat itu, saya seharusnya tidak menjadi tandingan Anda sekarang. Nanti, saya masuk alam Zhengxuan pada usia 19 tahun, dan memasuki alam Lingxuan pada usia 28 tahun. Saya mencapai puncak alam Lingxuan pada usia 18 tahun, dan tetap terjebak dalam kemacetan ini selama 6 tahun penuh, baru pada usia 44 tahun aku benar-benar memasuki alam Xuan Bumi. Meski begitu, ketika aku menginjakkan kaki di alam Xuan Bumi pada usia 44 tahun, aku berada di seluruh dunia ini. Kekaisaran Angin Biru juga bisa menjadi dikatakan sebagai salah satu orang paling berbakat di dunia. 15 tahun telah berlalu sejak memasuki alam mendalam bumi, dan sekarang akhirnya mencapai alam mendalam bumi tingkat ke-6. Namun, dalam kehidupan ini, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk harapan surga yang luar biasa. Alam misterius, dan dari alam Xuan yang baru lahir ke alam Xuan bumi dalam 3 tahun, Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, setidaknya di antara orang-orang yang saya kenal dan apa yang saya dengar sepanjang hidup saya, tidak ada yang pernah mampu melakukannya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang berani berpikir demikian. Apalagi alam mendalam bumi, apa yang dapat dilakukan dari alam mendalam baru lahir tingkat pertama ke alam mendalam sejati dalam 3 tahun sangatlah jarang. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Sama seperti hari ini, pernahkah kamu berpikir bahwa aku bisa melumpuhkan Xiao Luocheng dengan kekuatan alam baru lahir tingkat pertama? Kata Yunce santai. Ekspresi Qin Wuyu membeku, dia menggelengkan kepalanya. Dan tertawa, sepertinya kamu memang serius. Aduh, anak muda itu bagus. Tidak peduli seberapa besar dan sulitnya tujuan yang kamu tetapkan, itu hanya akan membuat kita yang hidupnya telah hancur, sangat iri dan ingin melihatnya menjadi kenyataan. Namun, kamu dan aku sudah mengatakan banyak hal, bahkan pencapaianmu dalam 3 tahun terakhir. Kamu sudah memberitahuku tujuan hidupmu, jadi kamu tidak takut aku tidak akan melakukannya, membantumu sama sekali. Ngomong-ngomong, sepertinya aku tidak punya alasan untuk membantumu. Lagi pula, kita baru bertemu di hari pertama. Tujuan apa yang kamu miliki, dan tujuan seperti apa yang kamu miliki? Apa hubungannya hubunganku dengan itu? Itu semua tergantung pada pilihan Tuan Istana sendiri. Yunce menatap langsung ke mata Qin Wuyu dan berkata, apa yang baru saja aku katakan, jika tidak ada bayangan, aku bisa mengatakannya kepada Tuan Istana. Saya percaya bahwa Tuan Istana hanya akan mendengarkannya sebagai lelucon. Sedangkan untuk perjamuan hari ini, dengan usaha saya yang sedikit, Tuan Istana harus mempercayainya 1 poin dan tidak mempercayainya 99, tapi bahkan jika kamu hanya percaya 1 poin, kamu tidak akan berharap bahwa di masa depan, seorang jenius tak tertandingi yang mungkin memecahkan sejarah, mengejutkan benua, dan memasuki alam mendalam bumi sebelum usia 20, tumbuh di bawah perlindungan dan bimbinganmu. Kata-kata ini segera membuat Qin Wuyu sesaat emosi. Namun segera, dia tersenyum lagi dan berkata, kamu salah dalam hal ini. Saya sangat mengagumi tujuan Anda, dan saya yakin Anda memiliki ambisi dan ketekunan seperti itu. Namun, bagaimanapun juga, Anda masih muda, dan Anda hanya berada di posisi saya, hanya di alam baru lahir, dan saya tidak tahu betapa sulitnya jalan ke depan dalam mengembangkan Xuan. Ada banyak liku-liku dan hambatan yang tidak dapat diatasi dengan bakat murni, tekad, kerja keras dan ketekunan. Tapi saya sudah berkultivasi. Saya telah berada di jalan Xuan selama hampir 50 tahun, dan saya memahaminya 10 kali lebih baik daripada Anda. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Anda dapat beralih dari alam Xuan baru ke alam Xuan sejati dalam waktu 3 tahun, tetapi saya tidak percaya sama sekali ketika saya melangkah ke alam bumi Xuan. Tidak ada yang akan mempercayainya. Petik 2. Namun, saya akan tetap melakukan yang terbaik untuk bertarung demi Anda hari ini.
Bagaimanapun, Anda adalah murid New Moon mendalam istana, dan saya adalah penguasa istana. Wajar bagi penguasa istana untuk melindungi murid-muridnya. Terlebih lagi, setelah jamuan makan hari ini, reputasi Anda akan bergema di seluruh kota Bulan Baru, bahkan ribuan mil di sekitarnya, dan istana mendalam Bulan Baru kami juga akan menjadi terkenal. Jika suatu hari nanti kamu bisa menginjakkan kaki di alam mendalam bumi atau bahkan mendalam Tian, istana mendalam Bulan Baru akan terkenal. Istana Yuesuan juga akan bangga padamu. Dan murid sepertimu belum pernah muncul di istana Bulan Baru Suan selama ratusan tahun, jadi apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Tentu saja, ini juga untuk istana Bulan Baru Suan dan diriku sendiri. Namun, satu-satunya hal yang bisa aku perjuangkan untukmu adalah di permukaan. Pasti akan ada balas dendam dari Sekte Xiao terhadapmu dalam kegelapan, dan aku tidak bisa selalu teliti. Jika ada, aku tidak akan bisa mengurusnya. Situasinya tergantung padamu. Kata-kata Qin Wuyu membuat Yun Ce agak kecewa, namun meski bukan hasil terbaik, namun tetap sesuai ekspektasinya. Pada saat itu, dia dengan sopan mengangkat tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Istana, atas janji Anda. Ketika saya pertama kali memasuki Istana Suan, saya menyebabkan masalah besar pada Istana Suan. Junior ini juga merasa bersalah. Tapi tolong istirahat, yakinlah, Tuan Istana, apa yang terjadi hari ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya sendiri dan tidak mempersulit Tuan Istana." "Haha, kamu tidak perlu terlalu khawatir." Qin Wuyu tersenyum, "Mereka datang untuk memukulku, tapi kamu membantuku menghadapinya. Aku menamparmu kembali. Terlepas dari statusku sebagai kepala istana, aku memang harus melindungimu, dan aku juga harus mengucapkan terima kasih, haha." Petik 2 tanda pisah 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 tanda pisah. Setelah berbicara dengan Qin Wuyu, Yun Ce menyeret tubuhnya yang agak lemah keluar dari aula utama dan terdiam sepanjang jalan. "Sepertinya kamu sedikit kecewa," kata Jasmine dingin. "Ya," Yun Ce menggelengkan kepalanya tak berdaya, "saya awalnya ingin menggunakan tujuan besar saya untuk menakut-nakuti Qin Wuyu, ditambah penampilan hari ini, untuk membuatnya menerima saya sebagai murid langsungnya di bawah pengaruh. Jadi pertama-tama, semua jenis keterampilan misterius dan sumber daya istana mendalam Bulan Baru akan diberikan kepadaku senyaman mungkin. Tapi sepertinya aku terlalu naif. Di hari pertama kita bertemu, bahkan detailmu pun aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa membuat keputusan yang terburu-buru." Jasmine berkata dengan nada menghina, "Lagi pula, penampilanmu terlalu tajam, jauh melampaui usiamu saat ini, yang membuatnya mengagumimu dan merasa tidak terlihat. Pada saat yang sama, kamu secara naluriah akan merasakan rasa kewaspadaan dan bahkan bahaya, jadi bagaimana mungkin itu bisa sesuai keinginanmu?" Langkah kaki Yun Ce terhenti, dan dia tiba-tiba merasakan di dalam hatinya, "Kamu benar, aku memang bertindak terlalu jauh." Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sangat tidak mungkin bagi Sekte Xiao untuk melepaskan fakta bahwa kamu melumpuhkan Xiao Luocheng. Membunuhmu secara langsung akan terlalu mudah. Petik 2. Ini sebenarnya sangat mudah untuk ditangani. Tapi kata Yun Ce, dia tertawa dengan mudah, dengan sedikit keanehan dalam senyumannya. Xiao Luocheng menanyakan masalah ini pada awalnya. "Jika saya tidak memiliki kartu truf, sayalah yang akan dihapuskan sekarang, bukan dia. Jika ini masalah, mereka hanya mengakuinya, jadi saya akan lepaskan. Jika mereka benar-benar datang kepadaku, aku punya banyak cara untuk menjatuhkan seluruh sektenya." Petik 2. Adapun perlindungan, Qin Wuyu, yang terbaik adalah jika kamu memilikinya. "Tidak, itu tidak masalah." Petik 2. Bersambung.